Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fisihah wal mubarakah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan tentang kaidah atau tata bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai huruf jar. Sebelum mengenal atau sebelum kita bahas apa yang dinamakan dengan huruf jar itu, alangkah baiknya kita mengingat lebih dulu apa yang dinamakan dengan harf atau huruf itu. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Harf atau kita lebih singkatnya kita bilang huruf aja gitu ya. Huruf adalah kalimat atau kata yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat atau kata lain. Kita sepakati atau kita pahami bersama bahwasannya kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu sepadan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Jumlah dalam bahasa Arab sepadan dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi jika dikatakan kalimat dalam bahasa Arab, kita pahami bahwasannya sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti ya. Jadi dari pengertian ini menjelaskan bahwasannya huruf itu adalah termasuk kata, namun kata tersebut tidak bisa dipahami kecuali jika bersambung dengan kalimat selainnya. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri kalau mau dipahami secara utuh ya, harus bersanding atau bersambung dengan kalimat atau kata yang lainnya. Nah, harf atau huruf ya, dalam bahasa Indonesia bisa disepadankan dengan kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Ya, jadi tadi ya sesuai dengan pengertian yang tadi Bapak sampaikan di slide sebelumnya, bahwasanya harf atau kata tugas dalam bahasa Indonesia itu bisa dipahami maksudnya jika bersanding atau bersambung dengan kata lain. Ya. Baik, contoh harf itu ada misalnya min, ya, bermakna dari, summa bermakna kemudian, wa bermakna dan, au bermakna atau, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh termasuk jenis kata huruf ya dalam bahasa Arab. Kemudian kita menginjak kepada konsep atau pengertian berkenaan tentang huruf jar itu sendiri apa ya? Apa yang dimaksud dengan harfu jar? Harfu jar adalah beberapa huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur ya. Jadi isim atau kata selanjutnya setelah harfu jar itu harus mesti isim ya, atau mesti isim ya. Si isim ini nantinya keadaan i'rabnya menjadi majrur ya. Nah, harfu jar kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa kita sepadankan dengan kata atau dengan jenis kata preposisi atau kata depan ya. Kita mengenal ada banyak preposisi yang sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Contohnya ada di, ada dari, ada kepada, untuk, dan lain sebagainya ya. Jadi huruf jar atau harfu jar itu dalam bahasa Indonesia bermakna atau disepadankan dengan preposisi atau kata
kata depan. Nah, macam-macam huruf jar ya. Di luar 9 ini sebetulnya ada banyak lagi ya, ada beberapa lagi, cuman yang paling dikenal itu jumlahnya ada 9 ya. Ada 9 huruf jar. Di antaranya ada min bermakna bisa dari, sebagian, di antara ada ila artinya ke, kepada, an ada dari, tentang, ala artinya di atas, kepada, kewajiban, kaf ya, kaf artinya seperti, fi artinya di dalam atau di atau pada gitu ya. Bi artinya dengan atau di, li artinya milik atau untuk, rubba ini rubba bisa bermakna dua, ada bisa bermakna banyak atau bermakna sedikit ya, tergantung nanti konteks kalimatnya seperti apa. Baik. Nah, ini contoh-contohnya ya dari 9 huruf jar yang tadi Bapak sebutkan ya. Contohnya misalnya min ya. Contohnya roja'tu minal mustashfa ya. Saya pulang dari rumah sakit ya. Ini huruf minnya ya. Min minal mustashfa ya. Berarti isim setelahnya ini dinamakan isim majrur ya. Roja'tu minal mustashfa. Saya pulang dari rumah sakit. Nah, min di sini bermakna dari. Kemudian ada ila. Ya, contohnya azhabu ila saidaliyati. Azhabu ila saidaliyati. Saya pergi ke apotek. Nah, ya. Huruf jarnya ini nih ila. Nah, isim setelahnya as-saidaliyah berarti menjadi isim majrur. Kemudian ada ala. Nah, ini ya ada ala. Contohnya apa? Alkitabu alal maktabi. Alkitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Nah, ya. Ala di sini huruf jar. Isim setelahnya ya al maktabi ini dinamakan isim majrur ya. Kemudian contoh lagi ada fi ya. Misalnya anamu figur fatin naumi. Saya tidur di kamar tidur. Nah, fi ini bermakna di ya. Fi ini huruf jar. Isim setelahnya ini dinamakan isim majrur. Kemudian ada contoh lagi an. Baiti ba'idun anil masjidi. Rumah saya jauh dari masjid. Nah, ya, ini ada an, kemudian isim setelahnya al-masjidi dinamakan isim majrur. Kemudian ada kaf ya. Kaf ini bermakna seperti atau kata lainnya bagaikan ya. Atau kalau dalam karya-karya sastra ya puisi bisa bermakna juga laksana ya. Misalnya anta kal komari, engkau seperti rembulan gitu ya. Kaf di sini bermakna seperti ya, seperti. Nah, isim selanjutnya al komari ini dinamakan isim majrur ya. Kemudian contohnya lagi ada li. Nah, li. Contohnya ahmilu alwasfata atibiyata li ustadi lil ustadi nih ya, ada kurang sedikit nih ya, salah pengetikan. Harusnya lil ustadi. Nah, artinya saya membeli atau membawa ya, maaf, saya membawa resep dokter milik Ustadz. Nah, kemudian ada lagi huruf jar selanjutnya bi ya, bi. Contohnya adhabu ilal mustashfa bisayyarati. Adhabu ilal mustashfa bisayyarati. Saya pergi ke rumah sakit dengan ya, dengan
Di sini bermakna dengan mobil, artinya menggunakan mobil. Nah, kemudian selanjutnya ada rubba. Nah ya, tadi kan telah Bapak singgung ya, rubba ini ada dua arti, bisa bermakna banyak atau bisa bermakna sedikit. Ya, tergantung nanti konteks kalimatnya seperti apa. Ya, contohnya misalnya rubba alimin fi hadhil madinati. Ya, rubba alimin fi hadhil madinati. Banyak orang berilmu di kota ini, atau bisa juga diartikan sedikit orang berilmu di kota ini ya. Tergantung konteksnya. Kalian mau mengungkapkan banyak atau sedikit ya, bisa menggunakan rubba. Nah, yang di sini huruf jarnya rubba. Nah, alimin di sini isim majrur gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, ada keterangan nih. Ada 2 poin yang harus kita pahami bersama. Huruf-huruf tersebut yang tadi Bapak sebutkan yang 9 itu dinamakan harfu jar atau huruf jar ya. Dinamakan apa? Harfu jar. Karena berfungsi membuat isim menjadi majrur ya. Tadi telah disampaikan juga. Isim setelahnya itu harus majrur. Nah, nanti kita bahas apa yang dinamakan dengan isim majrur itu. Nah, ya. Kemudian catatan kedua, harfu jar itu pasti bersambung dengan isim dan tidak mungkin bersambung dengan fiil ya. Pasti bersambung dengan isim dan tidak mungkin bersambung dengan fiil ya. Kalau adik-adik ya, anak-anak semua belum paham apa itu isim, apa itu fiil, contoh atau simpelnya itu adalah isim itu adalah kata benda. Ya, kata benda. Isim itu adalah kata benda ya, meliputi kata benda maupun kata benda mati ya, benda mati ataupun kata benda hidup. Benda mati contohnya apa? Seperti barang gitu ya. Seperti kursi ya, contoh simpelnya kursi, kemudian rumah, itu kan benda mati ya. Nah, dinamakan isim, dalam bahasa Arab dinamakan isim. Kalau contohnya isim yang benda hidup apa? Orang misalnya ya, orang, tumbuh-tumbuhan, hewan ya. Nah, itu dinamakan juga isim. Kemudian ada juga kata atau fiil ya. Simpelnya sederhananya kata fiil itu adalah kata kerja. Kata kerja seperti memukul, mencari, pergi dan lain sebagainya, itu dinamakan fiil atau kata kerja ya, itu simpelnya. Nah, karena harfu jar ini mesti bersambung dengan isim ya, maka harfu jar ini menjadi salah satu ciri dari isim. Nah, dari beberapa ciri isim, nah salah satunya adalah harfu jar gitu ya. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik semua ya, adik-adik semua menemukan dalam teks bahasa Arab ya, awalnya huruf jar, pasti kesananya isim gitu ya. Jadi setelah huruf jar itu adalah isim ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan isim majrur? Ya, tadi telah disinggung-singgung ya, isim majrur. Nah, apa yang dimaksud dengan isim majrur? Isim majrur itu adalah isim ya yang berada setelah harfu jar dan i'rabnya menjadi majrur ya. Ini dalam pembahasan mengenai huruf jar ya. Meskipun nanti isim majrur juga ada selain dengan atau disebabkan karena diawali huruf jar. Nanti ada pembahasan lagi. Nah, kalau dalam konteksnya kita membahas mengenai harfu jar, maka yang dinamakan isim majrur itu adalah isim ya, kata benda yang berada setelah huruf jar dan i'rabnya mesti menjadi majrur ya, majrur ya.
Itu ya. Jadi yang dinamakan isim majrur ya dalam konteksnya membicarakan tentang harfu jar sekali lagi adalah isim ya yang berada setelah harfu jar dan i'rabnya menjadi majrur. Nah, tanda i'rab jar itu ada berapa? Ada 3 ya. Nah, ada kasroh, ini ya ada kasroh, ada al-ya'u ya, ada fathah. Ya, kasroh ya ini ya fokusnya nih ada bil kolami, aktubu bil kolami. Nah ya, yang dimaksud dengan tadi tanda i'rab jar itu yang ini nih, yang sebentar. Ya, nah ini yang ada pada kata al-kolami ya, huruf akhirnya atau harokat akhirnya ya. Maaf, harokat akhirnya apa itu ya, simpelnya itu i'rab tuh. Harokat akhirnya apa? Nah, di sini adalah kasroh gitu ya. Gitu ya. Jadi adik-adik atau anak-anak semua jangan bingung. Nah, kasrohnya mana nih? Apa di bi? Apa di mana? Nah, kalau di kasroh itu ya, kalau tanda i'rabnya kasroh itu nanti lihat aja harokat akhir di kata itu. Nah, di sini aktubu bil kolami ya, titik tekanannya di bil kolami, bi itu adalah harfu jar, al kolami ini isim majrur. Nah, tanda i'rab jarnya apa? Menggunakan kasroh ya, ini ya udah jelas di sini. Kemudian yang kedua ada al ya'u. Nah, al ya'u tanda i'rab jar itu selain ada kasroh ada al ya'u. Contohnya marortu bil muslimina. Saya melewati orang-orang muslim ya, orang-orang muslim. Nah, tanda jarnya mana? Tanda jarnya ini ya. Ini ya. Nah, setelah huruf mim sebelum huruf nun. Ah, bil muslimina. Nah, ini tanda i'rab jarnya ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan fathah. Contohnya apa? Al-kitabu li Fatimata. Nah, buku itu milik Fatimah. Jadi jangan dibaca Al-kitabu li Fatimati ya, karena nanti dia ada pembahasannya ya. Nah, karena si Fatimah ini tanda i'rab jarnya itu mesti menggunakan apa? Fathah ya, menggunakan fathah, maka tidak boleh dibaca li Fatimati, tapi mesti dibaca li Fatimata gitu ya. Kemudian, nah ini rinciannya ya, rincian dari tadi kan ada 3 ya, ada 3 tanda i'rab jar itu. Ada yang pertama kasroh. Nah, kasroh menjadi tanda i'rab jar pada isim-isim berikut ini. Nah, ada beberapa isim ya. Yang pertama isim mufrad ya. Kita juga udah mengenal ya, udah mempelajari apa itu isim mufrad. Nah, isim mufrad itu adalah kata yang menunjukkan kepada satu ya. Jadi dilihat secara bilangannya. Nah, ini dari apa? Menunjukkan kepada satu. Contohnya ya, al masjidu fil madinati kasirun. Al masjidu fil madinati kasirun. Nah, gitu ya. Al masjidu fil madinati kasirun. Mana huruf jarnya? Ya, huruf jarnya itu adalah fi. Di sini ada fi. Mana isim majrurnya? Isim setelah fi-nya mana? Al madinati. Nah, tadi karena isim majrur itu mesti jar ya, maka si tanda i'rabnya itu ya, majrurnya itu dengan apa? Dengan kasroh. Nah, di sini ya dengan kasroh. Jadi tanda atau alamat jarnya itu menggunakan kasroh karena apa? Isim mufrad. Jadi saya atau apa pengertiannya itu maknanya al masjidu fil madinati kasirun, masjid di kota itu banyak.
Ya, jadi kotanya itu ada satu ya, isim mufrad. Kemudian ada jama muannas salim. Muannas salim ya, jama muannas salim. Jama untuk menunjukkan banyak untuk perempuan ya, jama yang menunjukkan banyak untuk perempuan. Contohnya apa? Ahmilul kutuba lil ustazati. Ahmilul kutuba lil ustazati. Saya membawa banyak buku milik beberapa ustazah ya. Jadi ustazahnya itu banyak ya. Jadi ustazatun itu satu orang ya. Ustazatun itu banyak ya. Nah, ini mana huruf jarnya? Ini ada li ya. Ini huruf jarnya, kemudian isi majrurnya mana? Setelah huruf li apa? Al ustazati. Nah, karena al ustazati ini jama muannas salim, maka jarnya itu, tanda jarnya itu menggunakan apa? Kasroh gitu ya. Tuh. Yang ketiga ada jamak taksir. Nah, jamak taksir ini menunjukkan banyak tapi tidak berpola. Kalau ini berpola ya, teman-teman atau adik-adik juga ya udah apa namanya? Udah mempelajari ya berkenaan tentang bagaimana membuat jamak muannas salim. Nah, kalau jamak taksir ini mah tidak kebanyakan polanya banyak ya, tidak hanya satu pola ya. Itu teman-teman atau adik-adik semua ya bisa mencarinya di kamus ya. Ini bentuk jamaknya apa gitu ya. Ini bentuk jamaknya apa. Nah, contohnya apa? Hazihi rosailu lil auladi. Hazihi rosailu lil auladi. Risalah-risalah ini kepunyaan para anak laki-laki. Nah, mana harfu jarnya? Ini ada li. Kemudian isi majrurnya apa? Al-auladi. Nah, al-auladi ini jamak taksir dari apa? Waladun. Jadi waladun bentuk mufradnya waladani, bentuk musananya. Kemudian ada auladun itu jamak taksirnya ya. Nah, jadi kalau jamak taksir ini didahului oleh harfu jar, maka si jamak taksir ini berharokat kasroh gitu ya. Nah, tadi kan udah banyak nih, ada isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir. Nah, ketiga ini menggunakan tanda i'rabnya itu adalah kasroh zohiroh, kasroh yang nampak. Maksudnya apa? Ini nampak kan ya? Di akhirnya ini nampak ya, ini nampak. Nah, ada juga yang dinamakan dengan kasroh muqaddaroh atau kasroh yang dikira-kira. Lawan dari kasroh zohiro, artinya tidak tampak. Nah, isim yang menggunakan tanda ini ada dua, yaitu isim maksur ya dan isim manqus gitu ya. Oh, apa itu isim maksur? Nah, simpelnya adalah isim yang diakhiri oleh apa? Oleh alif lazimah. Nah, ini alif lazimahnya ya. Kalau dalam bahasa Sunda ini sering disebut apa? Alif bingkeng ya, alif bingkeng kalau dalam bahasa Sunda ya. Nah, ini dinamakan alif lazimah ya. Nah, kalau nanti untuk membedakannya nanti ya untuk jenis kedua dengan jenis kedua itu apa? Nah, kalau alif lazimah ya, alif lazimah itu sebelumnya itu berharokat fathah. Nah, ini Musa sebelum alif lazimah ini berharokat fathah ya. Nah, misalnya al-hisonu li Musa, kuda itu kepunyaan Musa. Nah, si Musa itu mesti majrur ya, atau i'rabnya itu mesti jar. Karena apa? Karena didahului oleh lam. Lamnya ini adalah harfu jar ya. Lamnya ini harfu jar. Nah, nanti jangan tanda jarnya itu jangan dengan kasroh zohiro ya, seperti yang tadi, seperti isim mufrad jamak muannas salim, jamak taksir, tapi menggunakan kasroh muqaddaroh, dikira-kira. Nah, kira-kiranya di mana?
Nah, di sini di alif lazimah itu ya, dikira-kiranya gitu, tapi tidak ditampakkan ya. Kemudian ada juga isi mankus. Kalau isi mankus mah menggunakan ya lazimah. Kalau ini alif lazimah ya, alif lazimah maksur mah. Kalau mankus mah ya lazimani ya lazimah. Untuk membedakannya apa dengan isi maksur? Kalau isi mankus mah sebelumnya itu berharokat kasroh ya. Contohnya hazihi risalatu lil qadi ya, catatan atau risalah ini milik hakim ya. Lil qadi, jangan lil qadi ya, nggak boleh, tapi harus lil qadi. Tanda jarnya itu tidak menggunakan kasroh zohiroh, tapi menggunakan kasroh muqaddaroh ya. Kemudian selanjutnya tadi kan selain ada tanah irobnya menggunakan kasroh, ada juga menggunakan ya menggunakan ya. Nah, oh ini sebelumnya ini ada yang kurang nih ya, sebentar. Kita edit terlebih dahulu, ini ada yang kurang. Sebentar ya. Ada satu lagi selain isi musana, ada juga ini jama ya, jama muzakkar salim. Nah, jama muzakkar salim ya. Sebentar, lupa tidak termasukkan. Contohnya, misalnya contoh, nah, di jama muzakkar salim itu tadi ya sama kayak jama muannats salim, cuma ini buat laki-lakinya. Misalnya marortu ya bil muslimin ya, bil muslimina. Oke, kita show lagi. Oke. Nah, ya. Contohnya ya tadi ya. Jadi tanda huruf jar dengan ya ya. Jadi fa'il kasroh tadi ada juga ya. Nah, yang menjadi apa sih namanya isim-isim yang termasuk pada yang menggunakan tanda huruf yang menggunakannya itu ada 3 ya. Yang pertama ada isim musana. Nah, apa itu isim musana? Ya, tadi kan ada yang namakan isim mufrad. Nah, itu membuat menunjukkan pada satu. Nah, ini isim musana ini untuk menunjukkan kepada dua. Menunjukkan kepada dua. Contohnya apa? Nashtaril adwiyata fi saydaliyatain. Nah, nashtaril adwiyata fi saydaliyatain. Nah, ini ya fokusnya di sini nih yang udah digaris bawahi. Nah, saya atau kami membeli obat-obatan di 2 apotek, ya, di saydaliyatain. Nah, ini harfu jar as-saydaliyatain ini isi majrurnya ya. Karena ini isi musana, maka si tanda i'rab jarnya itu menggunakan ya. Nah, di sini kan ya gitu ya. Kemudian ada jama muzakkar salim ya. Tadi udah disinggung sebentar. Jama muzakkar salim itu adalah jama yang diperuntukkan untuk laki-laki. Untuk apa? Laki-laki. Kalau jama muannats salim untuk perempuan, kalau jama muzakkar salim untuk laki-laki. Nah, contohnya marortu bil muslimina. Ya, saya melewati orang-orang muslim ya. Nah, ini al muslimina ya. Ini ba-nya itu adalah harf
dan al-muslimina itu isim majrur. Ya, isim majrur. Nah, tuh apa sih bedanya atau cara membedakannya dengan isim musanna gimana, Pak? Soalnya ini sama-sama ini ya nun, akhirnya ini ya nun. Nah, untuk membedakannya kalau isim musanna itu sebelum huruf ya-nya itu berharokat fathah. Kalau jama' muzakkar itu sebelum ya-nya itu berharokat kasrah. Ya, kalau isim musanna fathah, kalau muzakkar salim kasrah. Itu untuk membedakan ya. Nah, yang selanjutnya ada asmaul khamsah. Ini apa sih asmaul khamsah? Ya, asmaul khamsah itu isim yang 5. Ya, nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan dibahas ya secara mendetail gitu. Apa sih yang dinamakan asmaul khamsah? Isim yang 5. Nah, jadi ada abun, akhun ya, tapi mesti diidopahkan. Jadi abuka ya, akhuka. Kalau abun, akhun saja tidak dinamakan asmaul khamsah. Isim yang 5 harus diidopahkan. Bisa ke domir mukhatab atau ke domir mutasil lainnya atau ke nama atau dan lain sebagainya ya. Nah, itu sekilas saja ya, nanti akan mungkin ada pembahasan selanjutnya ya. Di asmaul khamsah itu adalah isim yang 5. Nah, kalau isim yang 5 ini didahului oleh huruf jar, mesti majurnya dengan apa? Dengan ya. Contohnya apa? Hazihil hadiqatu li abika. Kebun ini milik bapakmu ya. Nah, ini abika. Nah, li-nya itu adalah harfu jar, abika ini adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah kalau majrur itu menggunakan ya. Kalau majrur itu menggunakan ya ya. Nah, oke. Nah, ini tanda terakhir. Tanda i'rab jar dengan fathah ya. Selain tadi apa? Yang pertama kasroh, yang kedua ya, dan yang ketiga menggunakan fathah. Menggunakan apa? Fathah. Nah, jadi tanda i'rab jar pada isim-isim berikut. Yang pertama isim ghair munsharif ya. Nah, ini ada kesalahannya, harusnya pada isim berikut. Nah, karena si tanda apa isim yang jenis isim yang menggunakan tanda i'rab jarnya itu menggunakan fathahnya isim ghair munsharif. Nah, apa sih isim ghair munsharif gitu ya? Asing nih bagi yang belum pernah mendengar ya. Merasa asing nih, apa sih isim ghair munsharif? Nama lain isim ghair munsharif itu dikenal juga ada isim layan sorif ya. Ada isim mamnu minas sorfi. Jadi sama-sama aja, atau isim ghair munawan ya, sama-sama aja ya. Jadi kalau di literatur lain ada isim layan sorif, isim ghair munawan, isim mamnu minas sorfi, itu sama-sama aja ya. Jadi sama-sama aja dengan isim ghair munsharif. Nah, pengertiannya apa? Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Tidak menerima apa? Tidak menerima tanwin. Jadi di akhirnya tidak bisa an-in-un ya. Tidak bisa ya. Karena tidak menerima tanwin. Ada banyak ya sebetulnya isim yang dikategorikan ke dalam isim ghair munsharif ya. Di antaranya ya, Bapak sebutkan 3 aja contoh dari isim ghair munsharif ya. Ada nama yang berwazan fi'il. Misalnya yazidu ya. Kalau kita kenalkan, kalau kita udah belajar sorof ya, yazidu ini adalah fi'il mudhari ya. Tapi sering juga dipakai nama. Ada nama Yazid ya. Contoh lainnya Ahmadu gitu ya. Itu juga isim yang berwazan atau nama yang berwazan fi'il ya, yazidu. Maka tidak boleh menerima tanwin. Tidak boleh menerima tanwin. Jadi tidak bisa yazidun, yazidin, yazidan gitu ya. Kemudian ada nama yang berakhiran ta marbutoh atau tak tanis gitu ya. Seperti misalnya Mugiroh, Khadijah, Fatimah, Aisyah, Hamzah, itu ya, Tolha gitu ya.
Pokoknya nama yang nanti di akhirnya itu ada tamarbutoh atau tak tanis gitu ya. Tak tanis. Nah, tak tanis gitu ya. Mugiro. Nggak boleh baca mugirotan, mugirotun, mugirotin gitu ya. Nah, nanti gitu ya. Ada di lain kesempatan akan dibahas secara mendetail lagi ya. Kemudian ada sigo muntajumu, ya ini bagian dari jamak ya. Seperti biasanya berwajan mafa'ilu atau mafa'ilu. Mafa'ilu, mafa'ilu ya biasanya. Contohnya apa? Madrasatun. Madrasatun jamaknya apa? Madaris. Masjidun. Jamaknya apa? Masajid. Masajidu sama madarisu, nggak boleh madarisun, madarisan. Masajidun, masajidin, masajidan. Lihat. Karena apa? Termasuk isim goir munsorib tidak menerima tanwin, gitu ya. Tidak menerima tanwin. Nah, maka isim goir munsorib ketika majrur itu menggunakan fathah. Contohnya apa? Al-baitu liyazida. Rumah itu milik Yazid. Nggak bisa dibaca al-baitu liyazidin. Ya, liyazidin. Nggak boleh. Atau liyaziran. Apalagi ya. Tapi dibaca al-baitu liyazida. Al-baitu liyazida. Rumah itu milik Yazid. Ya, tanda jarnya menggunakan fathah. Nah, ini ada catatan, ya. Meskipun kita belum belajar secara mendalam mengenai isim goir munsharif, ya, langkah baiknya kita tahu ya gambaran bagaimana sih isim goir munsharif itu. Nah, ini ada catatan, Bapak tambahkan catatan ya. Jika isim goir munsharif itu diidofahkan kepada isim selanjutnya atau didahului oleh alif lam, maka tanda jarnya menjadi kasroh. Tanda jarnya menjadi kasroh. Kalau tadi ya tidak diidofahkan, tidak beralif lam gitu ya, tanda jarnya itu dengan fathah. Kalau beralif lam atau diidofahkan, tanda jarnya itu menggunakan apa? Kasroh. Contohnya apa? Sholaitu fil masajidi. Sholaitu fil masajidi. Saya sholat di masjid-masjid ya. Jadi saya sholat di masjid-masjid ya. Mungkin sedang berkunjung ke suatu tempat banyak masjidnya gitu ya. Saya sholat Jumat sholat zuhur di masjid ini, saya sholat subuh di masjid ini ya, dan sebagainya. Jadi banyak saya sudah sholat atau saya sholat di banyak masjid. Nah, fokusnya di sini nih, ini ada fi ya. Fi tadi apa? Huruf jar ya. Di sini ada huruf jar. Nah, ada al-masajidi. Kalau tidak beralif lam, dibacanya sholaitu fi masajida. Karena beralif lam, maka tanda jarnya itu menjadi apa? Menjadi kasroh. Jadi sholaitu fil masajidi. Sholaitu fil masajidi. Kalau tanpa alif lam dibaca apa? Sholaitu fi masajida. Nah, kemudian juga isim goir munsharif tanda jarnya menjadi kasroh kalau diidofahkan. Contohnya sholaitu fi masajidihim. Sholaitu fi masajidihim. Kalau tidak diidofahkan kepada ini domir ini him di sini ya, domir hum tidak diidofahkan ke domir hum, maka dibacanya menjadi sholaitu fi masajida. Karena diidofahkan ya ke domir hum, maka dibaca sholaitu fi masajidihim. Sholaitu fi masajidihim. Nah, fokusnya ini ada masajid ya. Tanda jarnya itu menggunakan kasroh gitu ya. Diidofahkan kepada domir hum. Nah, kok di sini di domir hum ini dibacanya him. Nah, itu buat penyesuaian aja gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Oke, cukup sekian pematerian kali ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap atau dicerna dengan baik. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan diskusikan di Google Classroom atau di grup WhatsApp kelas ya, seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.